Ya, saya selanjutnya ingin ke Prof. Burhan menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Yang mana yang paling kira-kira menguntungkan dan memungkinkan Anies Baswedan bersama dengan calon yang diusungkan oleh PKS atau Anies Baswedan bersama dengan calon yang diusung oleh PDIP atau mungkin Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno? Baik dari segi mesin politiknya dan juga elektoralnya. Pertama, tidak ada satupun partai di Jakarta yang mampu mengusung pasangan calon gubernur sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sebagai pemenang pemilu sekalipun, PKS tidak cukup kursinya untuk memenuhi threshold minimal 20% kursi di DPRD. Artinya harus berkoalisi dengan partai lain. Apalagi Anies Baswedan bukan kader partai. Artinya Anies Baswedan betul-betul sangat bergantung pada ada tidaknya partai politik yang mengusungnya. Karena pintu calon perseorangan sudah tertutup. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Anies Baswedan didukung oleh PKS, PKS akan mendapatkan sokongan tambahan dari mana? Nah, ini pertanyaan penting ini. Karena PKS tidak cukup. Nah, PKB mengusung nama Anies juga. Tetapi PKB juga menyebut nama Kaisang sebagai cawagup Anies yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau Kaisang dipilih, komplikasi pertama tentu saja adalah apakah PKS berkenan mengusung paket ini? Karena karena Anies bukan kader PKS, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sudah hampir pasti PDI Perjuangan akan hengkang kalau misalnya Kaisang yang dipinang sebagai cawagup Anies Baswedan. Jadi kerumitan semacam ini saya kira yang akan menjadi tantangan buat partai-partai pengusung Anies. Karena tidak mudah dan menurut saya masih ada waktu buat PKS, buat PDI Perjuangan untuk call pertama, yaitu mengusung kader mereka sebagai calon gubernur. Karena waktu kan pendaftaran ditutup untuk nominasi tanggal 27 Agustus. Nah, saya kira kerumitan itu akan kita dapatkan jawabannya kira-kira di pertengahan hingga minggu ketiga bulan Agustus. Baik, dari Prof. Burhan kita ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, ketika Anda melihat bahwa sosok Anies ini adalah sosok yang religius, PKS juga identik dengan partai yang religius. Kemudian ada ideologi dari PDIP ini kan yang berbeda. Apakah PKS ini tidak takut nantinya akan menggerus suara Anies atau PKS ketika disandingkan dengan PDIP di Pilkada Jakarta? Seperti apa? Ya, saya ingin klarifikasi ya, ideologi kita ya sekaligus ya religius, ya nasionalis, sama saja dengan PDIP. PDIP juga ada nasionalisnya, ada religiusnya. Kita semuanya kan sudah selesai dengan Pancasila, Pak. Jadi mestinya tidak dikotomikan lagi antara religius dengan nasionalis, karena Pancasila sudah menggabungkan religius dengan nasionalisme dalam satu nafas ideologi bangsa dan negara. Jadi karenanya menurut saya itu tidak perlu menjadi sesuatu yang dibahasakan apalagi akan menggerus suara gitu ya, karena akan menjadi penting juga siapa nanti yang akan menjadi kandidat yang disepakati untuk menjadi pendamping Pak Anies. Memang dari sisi PKS benar disampaikan Pak Burhanuddin Muhtadi tadi, saya juga tadi sampaikan di depan, kita masih punya waktu yang banyak karena KPU bahkan belum membuka pendaftaran untuk calon untuk pilkada, baik itu cagup maupun untuk calon wali kota maupun calon bupati, itu masih panjang waktunya, bahkan baru akan ditutup nanti pada akhir Agustus. Jadi waktu masih panjang dan beberapa partai yang sudah menyebut nama Pak Anies selain PDIP, selain juga PKB, ada juga Nasdem. Dan saya kira dengan Nasdem juga PKS sudah berkoalisi dalam beragam pilkada termasuk dalam pilpres yang kemarin. Jadi relatif bagi PKS saya kira kita mempunyai potensi untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Sekalipun memang benar bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri. Tapi di luar PDIP juga ada partai yang menyebut Pak Anies untuk dicalonkan selain daripada PKB. Tapi juga Nasdem yang tidak menyebut nama Kaisang. Saya kira permasalahannya memang kita fokus dulu pada siapa cagup yang akan kita sepakati bersama, dan kemudian setelah itu kita mendialogkan siapa cagup yang akan kita sepakati. Tetapi sewajarnya bila PKS dulu sudah mengusung Pak Anies sebagai dalam pasangan cagup-cawagup dengan Pak Sandiaga Uno, dan PKS tidak mendapatkan calon wakil gubernurnya, ya saya kira dulu memang PKS bukan pemenang pemilu di Jakarta, tapi 2024 kemarin warga Jakarta menangkan PKS, menang kembali seperti tahun 2004, menjadi pemenang di Jakarta. Wajarlah kalau PKS yang juga mempunyai kader-kader sih untuk kemudian dicalonkan sebagai pendamping Pak Anies sekali lagi bila DPW PKS memutuskan pada akhirnya Pak Anies yang akan diusung sebagai calon gubernur dari PKS.
Oke, tampaknya ini sudah jelas nih. Untuk sementara waktu ini, kalau PKS nanti jadi mengusung Anies Baswedan, mengingat Anies Baswedan bukan dari kader PKS, kayaknya PKS maunya wakilnya dari PKS juga. Kita dapat poinnya di situ untuk sementara waktu seperti itu ya Pak Hidayat Nurwahid. Tapi begini, saya ingin ke Prof Burhan. Prof Burhan, untuk nama yang digadang-gadang menjadi calon gubernur Jakarta itu bukan hanya Anies Baswedan saja, tapi juga ada nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini digadang-gadang akan disandingkan juga dengan Kaesang. Anies Baswedan juga akan digadang-gadang disandingkan dengan Kaesang. Kalau melihat nanti ke depannya, kalau siapapun yang nanti bersanding dengan Kaesang akan seperti apa elektoral masing-masing ataupun akan seperti apa elektabilitas masing-masing baik Anies Baswedan ataupun juga Ridwan Kamil kalau bersanding dengan Kaesang, yang mana yang akan lebih kuat? Ya, per hari ini secara elektoral Kaesang sangat belum kompetitif. Ya, karena lagi-lagi Jakarta tidak mudah buat calon yang punya tradisi atau latar belakang dinasti. Jadi kita punya pengalaman 5 tahun lalu pilkada di DKI Jakarta. Kita juga punya pengalaman beberapa calon yang punya latar belakang dinasti seperti Airin yang mencoba peruntungan di Jakarta tapi kemudian harus mengubur mimpi sebagai calon gubernur Jakarta dan pindah ke Banten. Karena memang tidak mudah ya menjadi calon kepala daerah di Jakarta yang punya latar belakang dinasti. Nah, artinya kalau Kaesang disandingkan dengan Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan, secara elektoral saya tidak cukup yakin ya mampu mengatrol elektabilitas keduanya. Nah, karena bagaimanapun tadi warga Jakarta 5 kali lipat tingkat pendidikannya lebih baik secara nasional dan lebih well informed. Nah, jadi cuma secara hitung-hitungan elit ya. Kalau tadi kan hitung-hitungan di tingkat massa ya, di tingkat elit, Kaesang ini punya kelebihan memang. Satu, dia ketua umum partai yang punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Yang kedua, dia putra presiden. Nah, dari hitung-hitungan elit bisa saja namanya Kaesang itu tanda kutip sebagai jalan tengah kalau terjadi deadlock terutama di partai-partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin, karena bagaimanapun masing-masing partai koalisi Indonesia Maju kan punya kepentingan untuk mengajukan kadernya sebagai pendamping Ridwan Kamil. Tapi lagi-lagi apakah skenario elit saja yang dipertimbangkan untuk melayarkan calon di pilkada? Saya kira tidak. Karena yang paling utama sekarang itu pertimbangan elektoral. Karena Anies dengan Ridwan Kamil itu head to head-nya statistically dead head. Jadi nggak ada yang unggul satu sama lain secara statistik. Dan karenanya peran calon wakil gubernur menjadi sangat krusial. Jadi harus dicari orang yang mampu memiliki daya dongkrak elektoral. Baik buat Mas Anies atau buat Ridwan Kamil. Nah, pada titik itu nama yang lain saya kira patut untuk dipertimbangkan ya, entah dari partai atau non partai. Baik, terima kasih Prof Burhan, terima kasih juga kepada Pak Hidayat Nurwahid, dan kita masih akan melihat ya koalisi antara PKS dan PDIP apakah benar akan terwujud di Pilgub Jakarta ini untuk mendukung Anies Baswedan. Terima kasih sekali lagi, selamat sore semua.